Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur kita kembali boleh berkumpul bersama-sama beribadah kepada Tuhan, sekalipun masih di rumah kita masing-masing. Kita bersyukur Tuhan sudah menolong kita sampai pada hari ini, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang begitu nyata dalam hidup kami sampai pada hari ini. Saat ini kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Tolong kami, pimpin kami, supaya kami semakin mengerti akan kebenaran firman-Mu. Urapi kami, urapi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar firman Tuhan masih seputar Pentakosta, dan hari ini kita akan belajar dengan tema karunia-karunia Roh Kudus. Karunia-karunia Roh Kudus yang kita akan pelajari di dalam Alkitab, Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-8. Roma 12 ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Karunia-karunia Roh Kudus. Nah, karunia adalah kata benda atau karunia Roh Kudus. Karunia-karunia Roh Kudus ya adalah kata benda jamak netral Yunani, yaitu dalam kata karismata ya, yang dibentuk dari karisetai. Artinya menunjukkan belas kasihan atau memberi dengan cuma-cuma. Memberi dengan cuma-cuma. Karena itu, karismata atau karunia-karunia ini barangkali lebih tepat diterjemahkan karunia-karunia pengasihan. Sehingga ketika kita belajar tentang karunia-karunia Roh Kudus, itu ada hubungannya dengan karunia-karunia itu adalah pemberian oleh karena belas kasihan Tuhan. Diberikan kepada kita, dikaruniakan kepada kita secara cuma-cuma oleh Allah di dalam Roh Kudus. Seperti yang dikatakan di dalam Roma pasal 12 ayatnya yang ke-6. Roma pasal 12 di sini ayat yang ke-6 dikatakan bahwa demikianlah kita mempunyai karunia-karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jadi kita perhatikan bahwa karunia-karunia yang berlain-lainan ini diberikan kepada kita menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Karismata diberikan secara cuma-cuma oleh Roh Kudus kepada kita. Oleh sebab itu memang kita harus sadar bahwa yang memberikan karunia itu, kalau kita memiliki karunia-karunia itu adalah pemberian daripada Roh Kudus. Karunia secara cuma-cuma kepada kita oleh Roh Kudus. Di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 4 di situ dikatakan ada rupa-rupa karunia,
tetapi satu roh. Artinya memang karunia-karunia itu ya sumbernya itu dari Roh Kudus. Sehingga di sini sebenarnya kalau kita ada anak-anak Tuhan, ada jemaat Tuhan, ya, hamba-hamba Allah yang mungkin memiliki karunia-karunia yang mungkin juga dikatakan luar biasa, saudara, kita harus fokus kepada sumber karunia itu. Fokus kepada pemberi karunia, bukan kepada apa? Kepada orang yang memiliki karunia. Hari-hari ini banyak orang yang terfokus kepada orang atau hamba Tuhan yang memiliki karunia itu, melupakan Tuhan Roh Kudus yang memberikan karunia secara cuma-cuma kepada hamba Tuhan. Oleh sebab di sini kita perlu pahami bahwa ketika kita berbicara tentang karunia-karunia Roh Kudus, ingat, karunia-karunia ini adalah pemberian secara cuma-cuma ya kepada kita oleh Roh Kudus, ya, kepada kita sebagai hamba-hambanya. Kita harus ingat tentang sumber karunia itu. Kita janganlah terlalu terfokus kepada orang yang memiliki karunia itu. Kadang-kala orang yang memiliki karunia-karunia itu kadang-kala diagung-agungkan karena mungkin hebat dan luar biasa, lupa memuliakan Roh Kudus yang memberikan. Nah, saudara, jadi kita pahami di sini bahwa berbicara tentang karunia-karunia itu diberikan kepada kita secara cuma-cuma oleh karena belas kasihan Allah kepada kita. Sehingga memang kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh berbangga diri, tetapi kita harus mengucap syukur kepada Tuhan yang sudah memberikan kita karunia-karunia itu. Ini kemampuan ilahi, kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, berikut yang kita harus pahami di sini, Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang karunia-karunia Roh Kudus. Ya, sini kita melihat bahwa yang pertama di dalam ayatnya yang keempat dan ayat yang kelima, Roma pasal 12 ayat 4 sampai 5, di situ dikatakan begini. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Artinya Bapak Ibu Saudara yang kita perlu perhatikan di sini ketika kita berbicara tentang karunia-karunia Roh Kudus adalah kita harus menjunjung tinggi yang namanya semangat kesatuan tubuh Kristus. Semangat kesatuan tubuh Kristus. Karena di sini dikatakan bahwa sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus. Jadi kita satu tubuh di dalam Kristus. Setiap anak-anak Tuhan, setiap hamba-hamba Tuhan diberikan karunia masing-masing sesuai dengan anugerah Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Berbeda karunia masing-masing, saudara. Tetapi di sini kita belajar bahwa kita tetap satu tubuh dan kita harus menjunjung yang namanya kesatuan tubuh Kristus. Ya, Roh Kudus memberikan karunia kepada kita berbeda-beda satu dengan yang lain, tetapi kita tetap satu tubuh di dalam Kristus. Sehingga saudara, tidak ada orang yang sebenarnya ya yang merasa lebih hebat, lebih penting, lebih utama dari orang lain. Sekali lagi saya mau tekankan di sini, Roh Kudus memberikan
satu. Dan tidak ada orang yang lebih utama, lebih penting, lebih hebat. Semuanya sama, kita adalah satu anggota tubuh Kristus. Dan ini saudara, sangat penting. Ya, jangan sampai saudara ada di antara kita yang merasa lebih hebat dari anak-anak Tuhan yang lain, merasa lebih hebat dari hamba-hamba Tuhan yang lain. Setiap hamba-hamba Tuhan, setiap anak-anak Tuhan itu diberikan karunia yang berbeda-beda. Kita ini adalah satu anggota tubuh Kristus. Kalau kita belajar tentang tubuh Kristus, itu harus ada saling menghargai, saling menghormati, saling membutuhkan satu dengan yang lain. Seperti di dalam 1 Korintus pasal 12, ayat 12, ayat 18, 21, 22. Kalau kita baca di sana berkata begini, karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Ya, ayat 18. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Ayat 21, 22. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Nah saudara, jadi kalau kita belajar tentang karunia-karunia Roh Kudus ini, sekalipun kita diberikan karunia itu berbeda-beda satu dengan yang lain, kita harus menjunjung tinggi yang namanya kesatuan tubuh. Kita harus saling menghormati, saling menghargai, ya. Kita tidak boleh merasa lebih hebat dari orang lain. Kita tidak boleh merasa lebih penting dari orang lain, karena kita mungkin mendapatkan karunia yang luar biasa. Karena ketika kita belajar tentang karunia-karunia, saudara, ya, di dalam Roma pasal 12 ini juga kita akan belajar di sini nanti. Juga di dalam 1 Korintus pasal 12, ya, di dalam kitab Efesus juga ada. Jadi bukan hanya 9 karunia seperti disebutkan di dalam 1 Korintus pasal 12 itu, tetapi sampai ada 18, 20 karunia-karunia Roh Kudus yang diberikan kepada setiap anak-anak Tuhan, kepada setiap hamba-hamba Tuhan. Dan kita harus saling menghargai, saling menghormati. Apatah lagi ada orang yang memiliki karunia yang mungkin spektakuler, luar biasa. Misalnya karunia-karunia apa? Karunia-karunia seperti menyembuhkan, karunia mujizat misalnya. Wah, itu kan hebat, luar biasa. Sehingga ketika orang lain mungkin tidak memiliki karunia seperti itu, saudara, tidak memiliki karunia seperti itu, ya, mungkin dia merasa, wah, saya lebih hebat, saya lebih terkenal dan sebagainya, saudara. Ingat, saudara, bahwa kita adalah satu anggota tubuh Kristus yang harus saling menghargai, saling menghormati, saling membutuhkan, melengkapi satu dengan yang lain. Jadi ingat, berbicara tentang karunia-karunia Roh Kudus, kita harus menjunjung tinggi yang namanya kesatuan tubuh Kristus. Kesatuan tubuh Kristus. Sehingga ketika mungkin, ya, di dalam tubuh Kristus itu dikatakan bahwa malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Nah, saudara, luar biasa. Sehingga yang kita sedang bicarakan di sini bahwa karunia yang kita miliki itu adalah anugerah Tuhan, pemberian Tuhan secara cuma-cuma. Lalu setiap hamba Tuhan, setiap anak Tuhan diberikan, ya, masing-masing karunia yang berbeda satu dengan yang lain. Dan kita harus saling menghargai, menghormati satu dengan yang lain. Karena ada karunia-karunia kadang-kala yang tidak kelihatan, Bapak Saudara. Tidak kelihatan, seperti karunia-karunia bahasa roh, ya, karunia-karunia wah spektakuler seperti itu kan sangat kelihatan.
Nah, kita yang mendapat karunia-karunia yang mungkin tidak kelihatan, saudara, kita harus bersyukur, bersukacita senantiasa. Biarlah kita anak-anak Tuhan menghargai, menghormati setiap anak-anak Tuhan, setiap saudara-saudara kita sebagai satu tubuh Kristus, supaya nama Tuhan semakin dipuji dan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Ya, nama Tuhan Yesus yang semakin dimasyhurkan, nama Tuhan Yesus semakin disanjung tinggi, yang semakin dimuliakan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, yang kedua, berbicara tentang karunia-karunia Roh Kudus. Yang kedua yang kita perhatikan di sini adalah diberikan karunia itu kepada setiap kita, kepada anak-anak Tuhan, kepada hamba-hamba Tuhan. Untuk apa? Untuk menjadi berkat. Jadi karunia-karunia yang diberikan kepada kita tujuannya, saudara, bukan untuk kebanggaan diri kita sendiri, kesombongan diri kita sendiri sebenarnya, tetapi diberikan kepada kita untuk menjadi berkat. Secara khusus, saudara, kalau kita pelajari tentang karunia-karunia Roh Kudus di dalam Roma pasal yang ke-12 ini, khususnya di dalam ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-8. Mari kita baca. Ya, di sini kita akan melihat tentang karunia-karunia, baik macam karunia-karunia Roh Kudus itu, ya, secara khusus tujuan, ya, diberikan karunia-karunia kepada kita untuk apa? Mari kita baca di dalam Roma pasal 12 ayat 6 sampai 8 ini. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Nah, saudara, di sini kita melihat, ya, kita belajar tentang karunia-karunia Roh Kudus itu, ya, diberikan kepada setiap kita itu untuk kemuliaan Tuhan, untuk menjadi berkat. Nah, yang pertama kalau kita lihat di sini, karunia bernubuat. Ya, dalam ayat 6 di situ dikatakan bahwa, ya, ada karunia, diberikan karunia untuk bernubuat. Bernubuat. Karunia bernubuat. Nah, karunia bernubuat ini, saudara, kalau kita belajar di dalam Alkitab, di sini bukan dimaksudkan suatu kemampuan bernubuat. Artinya kita sebagai anak-anak Tuhan ini punya kemampuan, begitu ya, dari diri kita sendiri, kita punya kemampuan untuk bernubuat, tidak. Ya, tetapi ini adalah pemberian Tuhan, di mana, saudara, diberikan kepada kita, ya, pada suatu situasi, ya, tertentu. Jadi karunia bernubuat ini diberikan kepada setiap anak-anak Tuhan, kepada setiap hamba-hamba Tuhan, saudara. Tidak diberikan satu kali untuk selama-lamanya, melainkan, saudara, suatu ucapan khusus, ya, yang kita ucapkan, yang diilhamkan oleh Roh Kudus pada suatu situasi tertentu. Nah, saudara, ini karunia. Lalu di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 4 itu dikatakan, kalau kita memiliki
karunia bernubuat. Maksudnya saudara, kalau kita pelajari firman Tuhan, karunia bernubuat ini tujuannya untuk membangun. Jadi ingat saudara, setiap kali diberikan karunia kepada kita, misalnya karunia Roh Kudus bernubuat ini, ya, tujuannya apa? Untuk membangun jemaat. Jadi bukan untuk gagah-gagahan kita, bukan untuk kesombongan kita. Oh, saya bisa bernubuat. Ya, kalau didasari dengan kesombongan, dengan gagah-gagahan, itu bukan nubuat, saudara. Itu namanya nubuat, dibuat-buat sendiri. Kenapa? Karena karunia Roh Kudus nubuat ini tujuannya untuk membangun jemaat. Jadi setiap karunia diberikan, dipakai untuk menjadi berkat. Nah, di dalam ayat berikutnya, saudara, kalau kita baca di situ kan dikatakan, satu, karunia bernubuat. Lalu dua, di situ dikatakan melayani, karunia melayani. Karunia melayani. Ya, kalau dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, di situ dikatakan bahwa menolong orang lain, karunia menolong orang lain. Nah ini saudara, ternyata ada anak-anak Tuhan, ada hamba-hamba Tuhan yang diberikan karunia khusus oleh Roh Kudus, yaitu karunia melayani, karunia menolong orang lain. Ya, karunia menolong orang lain. Di sini dikatakan bahwa kemampuan dan kuasa yang diberikan oleh Allah untuk memberikan bantuan praktis kepada anggota dan ya atasan kita, pemimpin-pemimpin kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang melayani, yang membantu. Dan itu adalah karunia, saudara. Ya, memberikan bantuan untuk memenuhi tanggung jawab, ya, dan memberikan sebuah pertolongan kepada mereka yang membutuhkan. Karunia melayani, karunia menolong orang lain. Jadi ada karunia nubuat di sini, lalu ada karunia melayani. Lalu di sini dikatakan juga di dalam pembacaan kita ada karunia mengajar. Ya, karunia mengajar. Karunia mengajar. Karunia ini adalah kerinduan, kemampuan dan kuasa yang diberi Allah untuk menyelidiki, mempelajari firman Tuhan dan menjelaskan firman Tuhan itu, serta memberitakan kebenarannya sedemikian rupa sehingga orang lain bertumbuh dalam kasih, karunia, dan kesalehan. Jadi saudara, karunia mengajar ini adalah karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, di mana kita yang mempunyai karunia ini, ya, diberikan sebuah kerinduan, kemampuan juga untuk menyelidiki, mempelajari firman Allah, lalu kita menjelaskan firman Allah itu, memberitakan kebenaran firman Allah itu, sehingga saudara, orang lain itu bertumbuh di dalam kasih karunia dan kesalehan. Orang lain diberkati. Jadi memang ketika diberikan karunia kepada kita, salah satu karunia mengajar, semuanya untuk apa? Untuk membangun orang lain supaya mereka semakin bertumbuh di dalam Tuhan melalui kita yang diberikan karunia mengajar. Lalu di dalam pembacaan firman Tuhan ini ada karunia menasehati. Ya, dalam terjemahan yang lain, khususnya bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan memberi semangat. Memberi semangat, karunia memberi semangat, karunia menasehati. Ini karunia menasehati ini adalah kerinduan, kemampuan dan kuasa yang diberi Allah, ya, diberikan Allah kepada kita untuk memberitakan firman Allah sedemikian rupa sehingga menyentuh hati nurani dan kehendak para pendengar, membangkitkan iman mereka, ya, dan menghasilkan penyerahan yang lebih mendalam kepada Kristus. Dan mereka betul-betul sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kenapa? Karena mendengar kita yang punya nasihat, menasehati,
nasihat, karunia menasihati. Ketika orang mendengar, betul-betul mereka tersentuh hati mereka. Tersentuh hati mereka, saudara. Dan mereka betul-betul mengalami sebuah perubahan di dalam kehidupan mereka. Jadi ingat, saudara, di sini ada namanya karunia menasehati. Karunia memberi semangat kepada orang lain. Ada orang-orang yang mungkin sedang terpuruk hidupnya, ya, lalu kita dipakai oleh Tuhan dan kita menjadi saluran berkat Tuhan, memberikan nasihat, sehingga orang yang menerima nasihat kita, hidup mereka dipulihkan oleh Tuhan. Jadi di sini sudah ada karunia-karunia Roh Kudus. Yang pertama kita baca di sini karunia bernubuat, yang kedua karunia melayani, lalu karunia mengajar, lalu karunia menasihati. Lalu di sini ada karunia, saudara, dalam pembacaan kita, ya kan? Ada karunia membagi-bagikan sesuatu. Karunia membagi-bagi. Dan terjemahan yang lain berkata karunia memberikan, ya. Memberikan. Karunia membagi-bagikan ini adalah kerinduan dan kemampuan dan kuasa yang diberikan Allah untuk memberikan dengan leluasa harta pribadi kepada kebutuhan pekerjaan Allah dan umat Allah, karena memiliki lebih dari keperluan pokok untuk hidup ini. Jadi ada orang-orang ternyata diberikan karunia apa? Karunia membagi-bagikan. Ya mungkin tidak semua orang memiliki kemampuan seperti ini, saudara. Kenapa? Karena orang ini memang diberkati oleh Tuhan, ya kan? Lalu dia punya sebuah kerinduan, untuk memberkati orang lain dengan apa yang dia miliki, dengan harta yang dia miliki. Dia membagi-bagikan itu. Nah, saudara, ini sangat luar biasa. Ini karunia. Mungkin saudara, ya, orang kadang-kala terfokus kepada karunia bahasa roh, kan begitu, kan? Karunia mujizat, karunia apalagi kesembuhan dan sebagainya. Tapi ada juga karunia Roh Kudus, yaitu, saudara, membagi-bagikan suatu. Dia punya kerinduan, dia punya rasa belas kasihan yang sungguh luar biasa kepada orang lain, sehingga dia rela mengorbankan hartanya untuk memberkati orang lain. Nah, lalu di sini ada karunia yang kita baca tadi, karunia memberi pimpinan atau karunia memimpin. Jadi ada karunia Roh Kudus yang namanya karunia memimpin. Dan ini sungguh luar biasa, saudara. Diberikan karunia untuk memimpin. Memberi pimpinan atau memimpin ini adalah kerinduan dan kemampuan dan kuasa yang diberi Allah untuk menuntun dan menilik beberapa kegiatan gereja untuk kesejahteraan rohani seluruh jemaat. Jadi, saudaraku kasih Tuhan, jadi memimpin. Untuk apa? Untuk memimpin, ya, jemaat, memimpin anak-anak Tuhan, ya, sebagai penilik gereja. Dan ini karunia yang diberikan oleh Tuhan, oleh Roh Kudus. Lalu ada karunia yang dikatakan dalam Alkitab yang kita baca, karunia menunjukkan kemurahan. Karunia menunjukkan kemurahan. Karunia menunjukkan kemurahan, menunjukkan belas kasihan. Karunia ini, saudara, adalah kerinduan, kemampuan, dan kuasa yang diberi Allah untuk menolong dan menghibur mereka yang dalam keperluan dan kesusahan. Jadi karunia ini diberikan, ya, kepada setiap anak-anak Tuhan, setiap anak, kepada hamba-hamba Tuhan. Untuk apa? Untuk menolong orang lain yang sedang membutuhkan sesuatu, yang sedang di dalam kesusahan. Sehingga apa, saudara? Orang-orang yang susah, orang-orang yang butuh, dia diberikan, ya, solusi, diberikan penghiburan, kekuatan dari Tuhan. Nah, saudara, di sini kita belajar bahwa karunia-karunia diberikan kepada kita itu untuk menjadi berkat, saudara. Dipakai untuk membangun jemaat, untuk
memajukan pekerjaan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Dan ada karunia-karunia yang mungkin kadangkala tidak terlalu diperhatikan oleh orang lain, yang mungkin tidak kelihatan bentuknya, saudara. Nah, tetapi ini sangat penting untuk kita pahami. Saudara mungkin mempunyai karunia-karunia ini. Nah, di dalam pembacaan kita ini, saudara, kita belajar, Alkitab mengatakan yang ketiga yang perlu kita pelajari ketika kita menjalankan karunia-karunia ini, saudara, ya, di dalam ayat-ayat ini berkata bahwa kalau kita melayani, melakukan semuanya itu dengan apa? Melayani, baiklah kita melayani dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita, dengan penuh keikhlasan. Seperti yang kita baca di dalam firman Tuhan ini. Melakukan sesuai dengan porsi kita. Kalau kita punya karunia melayani, mari kita melayani. Kita tidak boleh, apa istilahnya ya, mengambil porsi orang lain yang punya karunia itu. Kita punya porsi, atau mungkin saya sukanya ini ya, saya tidak mau yang itu, atau saya lebih mau yang orang lain itu lakukan. Padahal sebenarnya kita diberikan karunia khusus, misalnya melayani. Kita mau, saya mengajar aja. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di sini kita belajar bahwa mari kita melayani sesuai dengan karunia kita. Lalu, saudara, di sini kalau kita pelajari, marilah kita melakukan semuanya itu dengan apa? Melakukan semuanya itu dengan kesungguhan hati. Ya, melakukan semuanya itu dengan kesungguhan hati. Melakukan semuanya itu dengan keikhlasan. Ya, ikhlas ini berbicara tentang ketulusan, kejujuran, kerelaan. Lalu melakukan semuanya itu dengan rajin, giat, sungguh-sungguh. Ya, terus menerus. Melakukan dengan sukacita, senang hati. Pelayanan karunia yang diberikan kepada kita, lakukanlah semuanya itu dengan senang hati. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita semua, saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita menerima karunia Roh Kudus. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami boleh pelajari. Kami ucap syukur kalau Tuhan berikan kami Roh Kudus, memberikan kami karunia. Biarlah kami boleh mempermuliakan nama Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama Tuhan. Berkati kami semua, berkati semua jemaat Tuhan yang ada dimanapun berada. Berkat-berkat Tuhan, berkati semuanya, berkat rohani, kekuatan, penghiburan diberikan kepada semua jemaat. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasih Tuhan, marilah kita terima berkat. Biarlah berkat, anugerah, kasih dan karunia dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus, penyertaan Allah Roh Kudus menjadi bagian kita, menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Amin. Amin.